Di video kali ini, kita akan membahas materi mengenai kesebangunan ya. Nah, di sini ada soal ya, bangun FG EH dengan ABCD itu merupakan dua buah bangun yang saling sebangun. Nah, jadi di sini kita akan mencari panjang EF, HG, AD, dan BC. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan langkah-langkahnya. Kita kerjakan yang bagian A dulu ya. Yang pertama kita akan mencari panjang EF dulu ya. Nah, jadi di sini kalian perhatikan ya. Jadi EFGH kan sama ABCD itu kan sebangun. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kalian biar nggak bingung ya, ini boleh kalian putar bangun ini. Ini kalau misalnya diputar, nanti bangunnya jadi kayak gini. Nah, ini di sini berarti B-nya ya. Ini B-nya, ini A-nya, terus ini D-nya, ini C-nya gitu. Kemudian di sini Z ya. Ini Z. Atasnya itu adalah Y. Kemudian yang BC-nya itu 35 cm, kita taruh sini. AB-nya 20 cm. Nah, ini kalian harus bisa bayangin ya. Jadi bangun ABCD ya. ABCD yang di sini itu diputer ya, diputer 90 derajat ke atas gitu. Nanti kalau setelah diputer ya, bentuknya nanti kan jadi seperti ini. Benar ya? Oke, sekarang kita mau mencari nilai EF. Nah, kalian lihat nih EF nih. EF ada di sini kan. EF itu bersesuaian dengan AB. Benar ya? EF itu bersesuaian dengan AB. Nah, yang kalian perhatikan itu sisi yang bersesuaiannya ya. Jadi EF itu bersesuaian dengan AB. EF per AB, AB-nya kita langsung masukin ya angkanya ya, per 20 gitu, sama dengan, nah kemudian kita lihat sisi yang sudah diketahui. Yang diketahui apa? Sisi bersesuaian lain, tapi yang sudah diketahui ini kan, ini sudah diketahui kan, 28 sama 35 kan. Nah, berarti bisa kita langsung tulis ya angkanya, berarti FG itu bersesuaian sama BC. FG bersesuaian sama BC. Berarti kita tulis ya, 28 per 35. Nah, ini jadi kalian perhatikan ya, ini soal ya, cara mengerjakan soal seperti ini tuh dengan menggunakan perbandingan seperti ini ya. Bisa dengan menggunakan perbandingan seperti ini. Jadi kalian bisa lihat nih, EF itu bersesuaian sama AB kan. Berarti kita tulis EF per AB, kemudian balik lagi ke depan. FG bersesuaian sama BC kan. Berarti sama dengan 28 per 35. Dari sini bisa kita kali silang. Untuk mencari EF, nah ini dikali silang ya. Gitu. Nah, ini cara mudahnya. Jadi yang ada isinya ya, yang ada angkanya, kan yang ada angkanya kan 20 sama 28. Nah, 20 sama 28 tuh kita kaliin dulu. Gitu. 20 kali 28, kemudian nanti hasilnya dibagi sama 35. Gitu ya. Nah, ini bisa kita hitung. 20 sama 35 itu bisa dicoret ya. 20 sama 35 bisa dicoret, itu sama-sama dibagi 5. 20 bagi 5 itu adalah 4, 35 bagi 5 itu adalah 7. Nah, kemudian 28 sama 7 bisa disederhanain lagi ya, sama-sama dibagi 7. Ini 7 bagi 7 1, 28 bagi 7 adalah 4. Nah, kemudian atasnya kita kaliin, 4 kali 4 itu adalah 16. Berarti panjang EF itu adalah 16 cm ya. Per 1, kalau per 1 nggak usah ya, jadi udah 16 cm aja. EF sudah ya, jadi EF-nya sudah, ini langsung turunin aja. Sekarang kita akan mencari panjang HG. Kita perhatikan HG. HG itu letaknya ada di sini ya, ini HG di sini nih. Nah, HG itu bersesuaian dengan DC. Ya, HG bersesuaian dengan DC ya, benar ya, karena sama-sama sisi yang miring nih. HG bersesuaian dengan DC. Tapi DC-nya tidak diketahui, berarti kita tidak bisa menggunakan perbandingan ya. Lalu bagaimana mencari HG? Nah, untuk mencari HG, kita perhatikan ya. EF itu kan tadi 16 ya. Nah, kita substitusikan dulu angkanya biar jelas di sini 16. Nah, untuk mencari HG, itu kita bisa gunakan bantuan triple Pythagoras ya. Caranya gimana? Tarik garis ke sini. Nah, jadi triple Pythagoras kan berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Jadi kita buat tarik garis ke sini, ini segitiga siku-siku. Nah, ini perhatikan di sini, ini 16, berarti di sini juga 16 ya.
Nah, kemudian FG kan 28. Ya, FG itu 28. Kalau ininya 16, ininya berapa? Supaya jadi 28 kan? Oke, berarti 12 ya. Nah, berarti di sini 12 nih. 12 cm ya. Jarak dari sini sampai sini itu 12 cm. Gitu. Supaya jadi 28 kan? Kan totalnya FG harus 28 gitu. 16 sama 12 jadi 28 kan? Nah, kemudian 16-nya dipindahin ke sini. Jadi nanti terbentuk segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku yang ini nih. Nah, benar ya? Untuk mencari panjang HG, kita bisa gunakan bantuan triple Pythagoras. Nah, HG itu merupakan sisi miring pada segitiga siku-siku. Di mana kalau kita mau mencari sisi miring pada segitiga siku-siku, berarti nanti ditambahin ya, gitu. Jadi prosesnya kayak gini, akar dari, nah ini fokus ke segitiga siku-sikunya ya, fokus ke segitiga siku-sikunya. Di sini kan 16 sama 12 kan ya, dua sisi yang lain. Berarti menjadi 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat, gitu ya. Jadi HG merupakan sisi miring. Untuk mencari sisi miring pada segitiga siku-siku, itu Pythagorasnya harus ditambah kayak gini. Tapi harus diakarin dulu ya, akar dari 16 kuadrat, 12 kuadrat. Jadi masing-masingnya harus dikuadratin dulu, kemudian ditambah, baru diakarin, gitu. Ingat-ingat lagi ya, materi Pythagoras ini pernah belajar ya di SMP. Bahkan ada beberapa siswa ya yang sudah dipelajari di SD gitu. Oke, ini kita lanjutkan lagi ya. Ini kita hitung ya, ini dihitung. 16 dikuadratin itu artinya 16 kali 16 itu adalah 256. 12 kuadrat itu 12 dikali 12 itu adalah 144. Nah, akar 256 tambah 144, ditambahin itu adalah 400. Akar 400 itu adalah 20 cm ya. Berarti panjang HG itu adalah 20 cm. Oke, nih kalau sudah, kita lanjut ya. Berikutnya ya. Jadi EF sudah, HG sudah. Sekarang kita akan mencari panjang AD. Kita perhatikan lagi ya. Ini saya hapus dulu. Oke, ini kita lanjut ya. Tadi sudah dicari ya, HG panjangnya 20 cm. Ini bisa kita simpan ya, kita taruh di sini, HG-nya 20 cm. Nah, sekarang kita akan mencari panjang AD. Bisa dilihat ya, AD, posisi AD ada di sini nih. Nah, AD ada di sini ya. AD bersesuaian sama mana? Sisi AD bersesuaian dengan 16 ya, dengan sisi EH. Gitu. Berarti nanti kalian bebas ya, boleh dari depan ke belakang gitu ya. Nanti depan ke belakang sama dengan depan ke belakang gitu ya. Atau bisa juga mulainya dari sini, dari belakang ke depan, sama dengan belakang ke depan gitu. Jadi untuk perbandingannya bebas ya, mau mulai dari mana dulu. Nah, misalkan nih, saya akan mulai dari depan dulu ya. Jadi kan karena mau mencari AD, tadi AD bersesuaian sama siapa? AD bersesuaian sama sisi EH ya. Nah, EH itu adalah 16, berarti menjadi 16 per AD, begitu. Nah, kemudian, tadi kan saya mulainya dari bangun yang di depan ya. Nah, kemudian balik lagi, sama dengan, balik lagi ke depan. Nah, berarti kita bisa ambil ini ya, 28 per 35. Sisi yang sudah diketahui, kita ambil, gitu. Seandainya kalian mulai dari AD dulu, itu juga boleh ya. Jadi gini nanti modelnya. AD per, kalian lihat, AD bersesuaian dengan EH. Berarti AD per 16 gitu. Sama dengan, balik lagi ke belakang. 35. Jadi kan 35 kan bersesuaian sama 28 ini ya. Jadi 35 per 28. Nah ini juga boleh gitu ya. Jadi boleh dibalik-balik seperti ini nggak apa-apa. Hasilnya sama aja. Oke, kita lanjut. Nanti untuk mencari AD, kita tinggal kali silang aja ya. Nah, ini AD sama dengan, ini kali silang ya. Yang angkanya, dilihat angkanya yang utuh itu berarti 16 sama 35 ya. 16 sama 35-nya ini kita kalikan. 16 kali 35, nanti hasilnya dibagi sama 28. Gitu. Bisa dicoret-coret, 35 sama 28 disederhanain. Sama-sama dibagi 7 ya. 35 dibagi 7 itu adalah 5, 28 bagi 7 itu adalah 4.
Kemudian 16 sama 4 disederhanain lagi, sama-sama dibagi 4 ya. 4 bagi 4 adalah 1, 16 dibagi 4 adalah 4 ya. Oke, kemudian kita kalikan, 4 kali 5 itu adalah 20. 20 per 1 ya, jadi 20 aja. Nah, ini panjang AD. Panjang AD itu adalah 20 cm. Sekarang kita mau mencari panjang DC ya. Nah, kalian lihat sini, DC itu bersesuaian dengan 20 ya. DC itu bersesuaian dengan 20. Berarti kita bisa gunakan perbandingan lagi. Sisi DC bersesuaian dengan 20 ya. Oke, saya akan mulai dari yang depan dulu ya. Berarti menjadi 20 per DC gitu. Kalau kalian mau mulai dari belakang boleh ya. Jadi 20 per DC sama dengan, balik lagi ke depan, 28 per 35. Nah, gini. Karena memang 28 itu bersesuaian dengan 35 ya. Sisi FG bersesuaian dengan BC. Ini bisa dikali silang lagi untuk mencari DC. 20 kali 35. Nih ya, kali silang ya. Jadi 20 sama 35-nya dikaliin dulu, baru ntar dibagi 28. Oke, ini bisa disederhanain. Sama-sama dibagi 7. 35 dibagi 7 itu adalah 5, 28 bagi 7 itu adalah 4. 20 sama 4 bisa disederhanain lagi ya. Di 1, ini 5. Nah, jadi 5 kali 5, 25 cm. Gitu. Untuk mencari panjang DC, kalian bisa juga gunakan Pitagoras ya, kayak tadi ya, untuk caranya sama kayak mencari HG gitu. Nanti hasilnya sama aja. Atau menggunakan perbandingan gini juga boleh, karena tadi kan HG-nya sudah diketahui. Jadi pakai perbandingan juga boleh gitu. Oke, ini sudah ya. Yang bagian A. Sekarang kita lanjut ke bagian yang B ya. Nah, di situ kita akan mencari nilai X, Y, dan Z. Ini saya rapin dulu ya. Oke, kemudian kita lanjut yang bagian B ya. Yang ditanya ya, nilai X, Y, dan Z. Nah, kita lihat di sini posisi X. Posisi X ada di sini nih, sudut ya, sudut X. Nah, ada di sini nih. Nah, kalian ingat-ingat lagi ya. Ini ada trapesium ya, trapesium yang atas sama yang bawah ini merupakan sudut sepihak ya. Diingat-ingat lagi hubungan dua sudut pada garis sejajar ya, itu dipelajari di kelas 7 ya. Jadi hubungan antara X dengan 127 sini, ya maksud saya hubungan antara sudut G dengan sudut H itu merupakan sudut dalam sepihak ya, di mana sudut dalam sepihak itu jumlah sudutnya 180. Berarti untuk mencari nilai X tinggal kita kurangin saja ya. 180 derajat dikurang 127 derajat gitu. 180 derajat dikurang 127 derajat ya, itu adalah 53 derajat. Nah, itu adalah sudut X ya. Nah, ini bisa kita letakkan di sini 53 derajat. Nah, kemudian kita mencari sudut Y. Perhatikan di sini sudut Y. Nah, sudut Y itu nanti akan sama ya dengan sudut H gitu. Ya, jadi kalau misalnya di bangun, karena di sini dijelaskan bangunnya sebangun ya. Kalau bangunnya sebangun itu berarti sudut yang bersesuaian sama besar ya. Jadi kalau misalkan di sini sudut H 127, maka si Y itu juga sama 127 derajat juga. Nah, kemudian untuk sudut Z ya. Nah, sudut Z itu bersesuaian, nih ya, sudut Z itu ada di sudut C ya. Berarti sudut C itu bersesuaian dengan sudut G. Sudut C bersesuaian dengan sudut G. Artinya, sudut C itu sama dengan sudut G. Gitu. Yaitu 53 derajat ya. Z itu kan sama dengan C. Oke, ini sudah dibahas semua ya. Dipahami dan dipelajari lagi. Selesai pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.